Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita berikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini guna menekan acara kita pada hari ini. Selawat dan salam tak terkesankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan dengan ilmu yang pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya ibu acara akan mengatakan acara selanjutnya. Acara yang pertama yaitu pembukaan protokol saya sendiri. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Sania SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan oleh Ibu Kepala TK untuk Dinas Ruwet kepada Ibu kami SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita terdapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu untuk mendengarkan sedikit pengarahan tentang disiplin positif. Selanjutnya selamat beserta salam tak lupa kita sambut pujikan kepangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya sekalian yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati ibu-ibu kepala sekolah, yang saya hormati ibu-ibu guru sekalian yang berhadir dalam acara ini. Adapun saya selaku kepala sekolah sangat-sangat mendukung tentang guru penggerak ini. Selama ini guru saya sudah mengikuti sebagai guru penggerak, sudah mendaftar, ada sudah 2 orang. Kebetulan yang satu lagi belum lagi karena guru PP-nya tidak cukup, jadi dia masih mengantri. Jadi Ibu Ainul Mardiah yang sudah terpanggil terlebih dahulu. Nah, mereka nanti akan memberikan pendidikan selama 9 bulan melalui ruang virtual Zoom meeting. Namun begitu, jam efektif mengajar mereka tidak berkurang. Mereka tetap mengajar seperti biasa. Kegiatan Zoom meetingnya di luar jam pelajaran, yaitu di atas jam 11. Jadi sepulang sekolah baru Ibu Ainul Mardiah ini melakukan tugas-tugasnya sebagai guru penggerak. Nah, kemudian yang lain juga harus mengikuti guru penggerak seperti Ibu Ainul Mardiah ini. Seperti yang sekarang ini sudah mulai mendaftar satu lagi guru saya, Ibu Siti Fatimah. Semua guru harus mengikuti program pemerintah ini, yaitu dalam guru penggerak, di mana nanti mereka akan membawa perubahan-perubahan pada sekolah ini. Misalnya cara mengajar mereka dengan seperti itu terus setiap tahunnya harus ada perubahan. Nanti kita lihat perubahannya. Ini mungkin sudah ada juga sedikit-sedikit ya, udah nampak. Misalnya seperti kalau masuk ke kelas, anak-anak harus membaca selawat dulu. Kalau hari Jumat nanti mereka membaca Asmaul Husna yang dibimbing oleh guru. Walaupun anak-anak belum bisa, pelan-pelan nanti insya Allah akan bisa. Kemudian kemarin ada juga setiap anak harus menanam satu pohon. Pohon tersebut mereka sendiri yang akan merawatnya. Nah, jadi yang dilakukan Ibu Ainul Mardiah itu semua itulah yang ada di program guru penggerak. Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi program-program lain yang belum dilalui. Nah, hari ini kita akan membahas budaya disiplin
positif, ya. Budaya disiplin positif itu dilakukan atas kesepakatan murid dengan guru, karena sekarang di sekolah tidak boleh adanya kekerasan, tidak boleh adanya bullying, ya. Kekerasan misalnya seperti menghukum murid, ya. Murid yang terlambat dihukum, dijemur di lapangan, sekarang tidak boleh lagi. Jadi nanti di kelas guru bersama murid membuat kesepakatan. Misalnya kalau ada yang terlambat, kita apakan ya? Nah, nanti buat kesepakatan bersama murid, guru dengan murid. Nah, tapi kesepakatan tersebut isinya itu positif, tidak yang aneh-aneh gitu, yang tidak mungkin. Seperti bullying, kan sering kita dengar anak-anak sekarang suka ngejek-ngejek, ya. Karena sering diejek oleh teman-temannya, dia tidak mau pergi ke sekolah. Dia merasa malu, minder dengan teman-temannya. Jadi bullying juga tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, bukan TK saja, di tingkat SD, SMP juga, SMA juga seperti itu. Nah, jadi budaya positif ini harus adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi budaya yang dikembangkan itu tentunya budaya yang baik, ya. Nah, jadi nanti sama-sama kita dengarkan bagaimana paparan tentang budaya positif ini dari Ibu Ainul Maria. Kiranya dapat kita ambil intisarinya dan dapat ibu-ibu atau ibu-ibu guru atau ibu-ibu kepala sekolah kembangkan di sekolah masing-masing. Jadi saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti definisi budaya positif oleh Ibu Ainul SPD kepada Ibu Ainul Maria. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Puji syukur kita sampaikan kemampuan Allah, kemampuan alam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan kasih sayangnya kita dapat menjadi seperti sekarang ini. Kita dapat menjadi wanita-wanita yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan diseminasi asli nyata budaya disiplin positif ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu guru, dan yang saya hormati para tamu undangan, dan yang saya hormati yang dapat berhadir di tempat ini. Baik, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Saya akan memasuki materi inti diseminasi asli nyata budaya positif. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan dari CGP. Alhamdulillah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini yang dibahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mari sama-sama kita ini seperti ini logo dari pendidikan guru penggerak. Coba kok gerak aja dia. Bentar. Baik, tujuan kegiatan berbagi konsep budaya positif, berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif. Ya, kita lanjut. Minta tolong klikkan ini ya, Kak. Materi intinya itu ada 4. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana itu tentang motivasi perilaku manusia. Yang kedua, disiplin positif, tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, tentang keyakinan kelas. Dan yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Kesemuanya ini kita ambil dari 6 aspek kelima, yaitu profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Pembelajaran ini adalah pembelajaran paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Enam aspek kelima ini ada lagunya loh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Bisa? Mau nyanyi? Suara ibu-ibunya lebih bagus sebetulnya ya. Karena saya sering nyanyi di TK jadi jelek. Bagus, jelek itu harus nyanyi. Kadang anak-anaknya, Bu, udah lampu
Ini ada challenge. Carilah pasangan atau teman yang berada di samping Bapak Ibu. Tentukan posisinya itu berperan sebagai A dan yang satu lagi berperan sebagai B. Di mana si A ini dia seolah-olah sedang menggempal sesuatu yang dianggap itu berharga. Nah, tugas si B, tugasnya itu bagaimana caranya bisa terbuka gempalannya. Boleh cari pasangannya 2 orang untuk kita memperagakan posisi A dan si B. Boleh? Ayo, siapa yang bersedia? Yanti, Bu. Oh, boleh. Bunda Rasid sama Bunda Putri boleh. Atau mau? Atau Bunda Rasid sama Bunda Rehan? Boleh. Gurunya aja. Boleh ke depan, ayo. Yang satu ada kertasnya. Ya, berarti A. Ya, berarti yang satu A, yang satu gimana cara bisa terbuka? Udah marah aja ya Kak. Oke. Ini kayaknya ini jadi anaknya, ini jadi bundanya gitu. Iya. Yang satu pegang, berarti yang satu merayu biar terbuka. Satu aja Kak. Iya boleh. Ayo boleh. Kita hitung mundur ya. Yang satu gimana caranya tetap bertahan. Yang satu lagi berusaha berbagai cara untuk membuka. Ini boleh diiming-imingkan ya? Oh, dipaksa enggak dipaksa kan? Enggak. Tidak boleh memaksa. Ya dibuka ya, nanti kita beli es krim. Kita buka ya. Iya. Enggak. Bilang enggak mau. Ya, kita buka ya. Kita beli es krim. Pergi ke mana kita ya? Enggak marahin. Coba lihat kita nonton ya. Kita dari hitung mundur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih buat Mama Rehan dan Mama Rasid. Nah, itu tadi adalah challenge tentang kontrol diri. Jadi genggaman tangan itu diibaratkan dengan kontrol diri kita. Kontrol diri kita itu siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Dia ya benar, diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Adapun masukan-masukan dari luar itu hanya berapa persen saja, hanya 20% saja seperti itu. Yang intinya adalah dari diri kita sendiri. Baik. Bagaimana hasilnya? Nah, apakah si B berhasil membuka genggaman tangan si A? Berhasil. Apa alasan A membuka genggamannya? Kenapa dibuka? Karena dirayu. Kenapa A membuka genggamannya? Iya, berhasil dan ternyata berhasil. Yeay, kita lanjut ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semua boleh nggak Bu kita itu mengontrol murid? Kita mengontrol. Boleh nggak kita kasih penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Boleh ya. Boleh nggak kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter? Tidak, karena kritik dan membuat rasa
Kadang anak yang mentalnya kuat, kadang ada anak yang mentalnya lemah, terakhir jadi down. Iya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, boleh enggak? Enggak, apalagi kalau guru TK dipaksa akhirnya kabur. Nggak mau sekolah lagi katanya. Oke, kita lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol, di mana ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Kebutuhan kita sama, ya. Kebutuhan kita baik kita selaku guru, kita selaku wali murid, kita selaku anak, kita sama-sama punya kebutuhan yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal kebutuhan realitanya kita itu berbeda. Kebutuhan anak itu berbeda, kebutuhan kita juga berbeda. Kita nggak bisa memaksakan kebutuhan anak sesuai dengan kemauan kita. Tidak bisa karena kebutuhan mereka dengan kebutuhan kita berbeda. Setiap orang melihat hal yang sama. Padahal kita masing-masing punya sudut pandang yang berbeda juga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal kita itu hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena mereka mempunyai pandangan mereka sendiri. Begitupun anak-anak kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kadang anak-anak kecil itu di mata kita itu dia berbuat salah. Padahal di mata dia itu nggak tahu kalau itu salah. Seperti itu. Kadang dia lagi mengeksplorasi pikirannya, lagi buat proyeknya seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Yang bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Padahal kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita kira kita itu gagal memaksa anak, kita itu gagal membuat anak menuruti kemauan kita, padahal sebetulnya kita itu cuma kurang pilihan-pilihan ke anak, seperti itu. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Padahal tidak ada itu, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Model berpikir itu yang ada menang dan menang, karena semuanya sedang berproses. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa penghargaan ataupun hukuman. Nah, jadi di sini kita mulai belajar untuk menerapkan budaya disiplin untuk memunculkan kesadaran diri dari anak, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada sesuatu hadiah, ataupun karena kita hukum. Jadi kita di sini berupaya untuk menerapkan kesadaran dalam diri anak. Adakah yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tidak, karena hukuman itu bersifat searah ya, bersifat misalnya siapa yang menghukum seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak juga sih, kadang ada anak yang terlambat, itu sebelum masuk kutip sampah dulu, karena dia terlambat jadi hukumannya kutip sampah. Nah besok dia terlambat, cuma kutip sampah aja kok katanya. Nah jadi belum muncul kesadaran dari dirinya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau penghargaan itu sifatnya nagih ya. Nah, nagih. Jadi dia itu mau belajar karena ada sesuatunya. Iya, seperti itu. Ini dia jawabannya. Ternyata pemberian hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Intinya, pemberian hukuman yang menurut kita positif pun ternyata bukanlah cara yang tepat, sebab itu tetap saja menyakitkan. Pada hakikatnya, pemberian reward juga bukan cara yang efektif untuk menegakkan disiplin, karena dengan memberikan reward, ada anak atau siswa yang merasa tersakiti
harusnya dia tuh belajarnya 8 jam, karena ada hadiah yang ingin dia capai, jadi dia belajar siang malam. Kasihan ya bu anaknya. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebagaimana dengan program PYP dan keterampilan hidup. Yang ingin dicapai ini adalah sifat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang ingin kita tumbuhkan ke dalam diri kita, ke dalam diri anak kita. Kalau keterampilan hidup itu life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya cuma ada 5. Baik anak kecil maupun orang dewasa itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kebebasan. Jangankan anak-anak, kita juga orang dewasa butuh 5 kebutuhan ini. Kita butuh rasa sayang dan rasa diterima, kita butuh bertahan hidup, kita butuh kesenangan, kita juga butuh kebebasan, dan kita juga butuh penguasaan. Baik, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Memang setiap kita itu selalu menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Siapapun orangnya nggak ada yang mau dihukum ya. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Hukuman. Ini kita tanya ya. Hukuman itu sikapnya tidak terencana. Jadi karena menghukum dia bentuknya tiba-tiba, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, namanya hukuman ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, seperti itu. Sementara konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif, dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, penerapan di antara yang ketiga ini saya tanya ke ibu-ibu, kira-kira penerapan apa saja yang boleh kita terapkan di sini? Apa ya? Iya, benar. Konsekuensi dan restitusi. Dimana kalau namanya anak-anak juga selalu ada aja ya kesalahan yang menurut kita itu tidak benar. Tetapi dengan kita menerapkan konsekuensi dan restitusi ini, anak nantinya akan menjadi paham langkah-langkah apa yang dibuat, kesepakatan apa yang dibuat. Jadi mereka akan terbiasa disiplin seperti itu. Sinyal. Yang penting pula hilang.
Oh, ini dia nih kendalanya. Sini nggak ada. Ya. Dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia. Kok nggak tersambung ya, Kak? Sama. Mati. Oh, oh iya. Iya. Oh iya, tapi pulsanya masih banyak. Masuk 10 GB lagi, nah kan pesan masuk. Apa kakak ada paket? Untuk motor. Oh, memang belum bersama. Oh, hotspotnya mati. Ya nggak sambung lah dia. Udah. Tapi udah kuat sinyalnya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk kata-kata apa ya? Ini termasuk seperti pembuatan rasa bersalahkah atau menghukumkah atau seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-katanya seperti pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa seperti ya, wah ternyata udah bersalah kali seperti itu. Pernyataan kedua itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebenarnya kalimat yang mematahkan ya. Yang ketiga itu ayolah lakukan demi ibu. Kalau misalnya ayolah lakukan demi ibu. Ini sebenarnya kayak ya bersifat motivasi ya, motivasi. Yang keempat itu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini seperti reward ya, rujukan untuk dalam bentuk reward. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini seperti membantu murid untuk mencari solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu seperti kalimat mematahkan ya, mematahkan semangat anak. Seperti itu. Nah, di sini saya akan ajak ibu-ibu semua membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang saya bertanya ke ibu-ibu, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kira-kira apa ya, Bu? Kalau peraturan itu lebih bersifat yang jangan, seperti itu ya. Jangan buang sampah sembarangan, seperti itu. Ataupun tidak boleh terlambat, seperti itu ya. Sementara keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang nantinya kita sepakati dengan anak. Nah, seperti itu. Jadi ada konsekuensinya karena kita buat bersama. Nih, prosedur keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga bisa melihat hasil curah pendapatnya. Baik Ibu, ini saya bagikan kertas. Nanti ibunya bisa buat satu peraturan kelas, satu warna lagi untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih rinci. Misalnya peraturan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Kalau keyakinan, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Baik. Saya bagi. Yang biru untuk peraturan kelas, yang warna pink untuk keyakinan kelas. Yang pink kelas. Jadi yang pink untuk keyakinan kelas, yang biru untuk peraturan kelas. Peraturan kelas itu warna biru, keyakinan kelas yang berwarna merah dan boleh jadi kuning. Tak boleh tuh.
Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan loba, gotong royong mandiri. Bukan berkebinekaan kreatif dan bernalar kritis. Baik, yang sudah selesai boleh ditempel di kertas yang sudah disediakan, di dinding yang sudah disediakan. Yang satu bentuknya peraturan kelas dan yang satunya lain itu untuk keyakinan kelas. Baik.
peraturan kelas, jangan buang sampah sembarangan. Ya, benar. Keyakinannya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat. Keyakinannya, datang ke sekolah tepat waktu. Peraturan kelas, dilarang membuli teman. Keyakinannya, yang mana ya dilarang membuli teman? Keyakinannya itu menghargai orang lain. Peraturan kelasnya lagi, jangan berisik di dalam kelas. Nah, keyakinannya, jika lagi belajar kita tidak boleh berisik di dalam kelas. Yang di sini jangan datang terlambat. Dilarang berkelahi dengan teman. Keyakinannya apa ya kira-kira kalau dilarang berkelahi? Harus kalau nggak berani banyak teman yang melakukan dia dan itu sayang sama dia. Iya benar-benar. Berarti itu seperti kita membiasakan menghargai teman, menyayangi teman, seperti itu ya. Kalau ini tidak boleh berpakaian, datang ke sekolah dengan pakaian rapi. Kalau di peraturannya itu kira-kira peraturannya apa kalau pakaian itu dengan rapi? Membiasakan Seragam datang ke sekolah wajib berbusana muslim. seragam. Keyakinannya berpakaian rapi sesuai dengan harinya. Ya. Kita kasih aplaus dulu buat ibu. Alhamdulillah, berarti ibu-ibunya sudah dapat membedakan apa itu peraturan kelas dan yang mana keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lanjut penerapan segitiga restitusi ya Bu. Langkah-langkahnya itu yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik, kita lanjut. Contoh penerapannya di segitiga restitusi adalah proses dialog dijalankan oleh guru untuk menciptakan kondisi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat, bukan dengan rasa bersalahnya, bukan dengan merasa tertekan karena dihukumnya, seperti itu. Ada 3 langkah dalam restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapannya itu lanjut. Nah, penerapannya itu seperti ini. Contoh variasi kalimat restitusi. Berbuat salah itu manusiawi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bisa melihat kamu senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Seperti itu. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Yang kedua, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Dan yang ketiga, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Oke, kita lanjut.
Lanjut. Ini ada challenge lagi ya. Lanjut lagi. Tugas membuat peraturan kelas sudah. Lanjut. Nih, ada kasusnya. Kasus A. Anda adalah seorang wali kelas SMP. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak bicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sekolah-sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, di sini saya minta ada yang berperan sebagai Ali dan ada yang berperan sebagai Amira. Kira-kira siapa ya? Jadi ceritanya si Amira itu nangis karena tadi waktu di kantin diejek sama Ali nilainya rendah seperti itu. Baik, kira-kira siapa? Satu lagi berperan sebagai ibu guru. Oh, Bupat boleh menanyakan keadaan Amira kenapa menangis. Baik. Bupat mah ibu itu. Siapa yang menangis Yanti. kira-kira? Udah pas baju. Boleh. Boleh ibu gurunya pegang. Tanyakan kenapa? Nangis dulu. Temannya tadi ngejek saya, Siapa nak yang mengejeknya? Amira. Siapa nak yang mengejek Amira tadi yang bilang nilainya rendah? Ali. Berarti ini Alfred. Amin. Ini alinya ceceknya. Ini Amira ya. Si Ali katanya saya rendah bilangnya. Ya udah. Yang mana orangnya ya? Aku kok nggak tahu yang mana orangnya? Oh iya. Nggak apa-apa. Besok kan pindah ke pikiran-pikirannya ya. Dan Ali besok ngejek lagi ya. Coba kalian maafkan lah, minta maaf sama kawannya, sama Amira. Tanya keyakinan kelas. Ali kira-kira apa yang udah buat salah sama Amira? Udah buat salah apa? Yang kedua, peraturan yang udah dilanggar di kelas itu apa? Nggak boleh apa? Yang ketiga, solusinya macam mana? Gitu. Udah. Ali kayaknya nggak tahu apa-apa nih, didatengin ibunya. Udah. Ali, ibu mau tanya, kenapa tadi aku kok bisa buat Amira nangis? Oh, karena Amira cantik, makanya Kak Ali kalau ibu ya. Mengejek itu keyakinan kelas atau bukan? Kalau mengejek itu kayaknya bukan keyakinan kelas. Itu nggak bagus ya. Besok yang diulang lagi ya. Jadi macam mana solusi? Coba tanya ke Ali. Sama Ali. Kira-kira solusi apa ini yang kita buat? Kira-kira Ali kalau memang itu nggak bagus untuk keyakinan kelas itu, menurut Ali itu bagaimana kita supaya yang terbaiknya untuk Amira? Biar kan? Alhamdulillah itu yang kita lakukan. Dan jadi sekarang coba minta maaf sama Amira dan terpelukkan biar kita dari keluarga yang ya minta maaf aja. Jadi menangis lagi ya. Oke, terima kasih ya Awin. Itu yang kita harapkan. Iya. Baik, terima kasih atas kampus dulu. Baik untuk kita. Luar biasa sekali. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita perkuat
ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita itu seperti bertanya, nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap orang juga pernah buat salah, ibu juga pernah. Tapi cobalah dipikir, Ali, kesalahan apa ya yang udah dilanggar? Seperti itu. Keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Misalnya mengejek, apa boleh kita mengejek temannya? Nanti temannya bisa sakit hati. Nah, seperti itu. Nanti dia jadi nggak mau sekolah lagi. Ayo, sekarang kita ajarkan anak untuk bertanggung jawab. Kalau sudah kita ejek, untuk memperbaiki kesalahannya, kira-kira apa ya yang dilakukan Ali? Nanti boleh Amira kasih pendapat. Kira-kira Amira maunya apa supaya dimaafin sama si Ali? Nah, seperti itu. Jadi nantinya mereka akan sama-sama merasa tidak dirugikan. Jadi tidak yang kita menghukum si Ali karena si Ali yang udah salah, jadi kita hukum aja sepihak, tidak boleh. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu merasa senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, sedikit lagi ya. Sudut pandang Ali dari kejadian ini, kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Ali terkait aksi yang dilakukan. Kita tanyakan alasan Ali kenapa melakukan tindakan tersebut, keyakinan kelas yang dilanggar itu apa, dan aksi yang dilakukan ke depannya bagaimana. Kita menerapkan 3 restitusi. Contohnya nih, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut? Atau kamu bisa terlihat bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Dan apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas itu? Kita bisa menggunakan contoh kalimat ini untuk masalah-masalah yang kita hadapi kepada anak. Baik, saya rasa itu saja. Sebelum saya lakukan kegiatan penutup, mari kita nyanyi lagu Pancasila tadi yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, dengan berakhirnya tadi acara kita bersama, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya mewacana jika ada salah kata, saya mohon maaf dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam